Shalom SKH Fisik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukacita ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan telah menolong kami. Sekarang kami akan belajar, Tuhanlah yang memberkati kami. Amin. Baiklah, kita akan belajar tentang tema 7, kepemimpinan. Apa itu arti kepemimpinan? Kepemimpinan atau pemimpin adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur sesuatu dengan bijak serta bertanggung jawab. Contohnya, seorang ayah memimpin keluarganya di rumah. Tanggung jawab ayah sebagai pemimpin keluarga harus memberi contoh yang baik, membiayai kebutuhan keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan kepemimpinan. Pancasila sebagai pandangan hidup, kehidupan masyarakat dan bangsa. Seorang pemimpin akan berhasil dalam memimpin jika dapat memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Nah, tugas seorang pemimpin mengatur anggotanya, menyatukan seluruh anggota dalam mencapai tujuan bersama, memandu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi atau kelompok. Nilai-nilai sila pertama Pancasila, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain masing-masing. Contoh penerapan sila pertama. Pak Erwin adalah ketua RT 03 di Dusun Rejo. Selama kepemimpinannya, beliau telah berhasil meningkatkan kualitas kehidupan beragama di RT 03 melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan atas instruksi Pak Erwin, seperti memperbaiki rumah ibadah dan memperbarui berbagai fasilitas untuk meningkatkan semangat para pemeluk agama dalam beribadah. Pak Erwin juga memberikan keteladanan bagi warganya dalam kehidupan beragama, seperti beribadah secara tekun dan memberi kesempatan bagi pemeluk agama lain untuk beribadah. Di samping itu, Pak Erwin juga selalu mengajak warganya untuk menjaga persatuan di antara umat beragama. Nilai-nilai sila kedua Pancasila. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera,
mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran. Contoh penerapan sila kedua. Pekerjaan yang diemban oleh Dr. Wahyu Fitriana bukanlah pekerjaan yang ringan. Dia pernah melewati hutan belantara pada malam hari dengan diiringi hujan yang lebat, tetapi pulang dengan tangan hampa karena pasiennya tidak mampu membayar. Dia juga sering menerima bayaran bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk bahan makanan. Meski menghadapi berbagai kesulitan, Dr. Wahyu tetap ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Ia merasa bahwa menolong masyarakat yang sedang mengalami masalah merupakan kewajiban sebagai seorang dokter. Menolong masyarakat. Nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Mengemban rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh penerapan sila ketiga. Desaku dipimpin oleh seorang lurah perempuan, namanya Bu Wati. Pernah suatu ketika terjadi pertikaian di desaku. Bu Wati turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Bu Wati mendamaikan pihak yang bertikai dan berhasil menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Bu Wati tidak ingin pertikaian tersebut memecah belah warga. Untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, Bu Wati sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti jalan sehat atau acara keagamaan agar warganya dapat hidup rukun dan harmonis. Nilai-nilai sila keempat Pancasila. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah ditamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Contoh penerapan sila keempat. Pak Herman adalah seorang kepala sekolah di sebuah desa. Suatu hari, Pak Herman ingin mengirimkan siswanya untuk mengikuti lomba cerdas cermat di kota. Namun ada masalah yang mengganggu pikiran Pak Herman, yaitu masalah biaya. Akhirnya Pak Herman mengadakan musyawarah yang diikuti oleh para guru. Berbagai usulan dari guru telah diterima
dan menyepakati untuk melakukan penggalangan dana. Hingga akhirnya setelah hasil penggalangan dana terkumpul, siswa yang akan dikirimkan Pak Herman untuk mengikuti lomba cerdas cermat pun dapat berangkat ke kota. Dikirimkan Pak Herman. Nilai-nilai sila kelima Pancasila. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan yang gotong royong. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh penerapan sila kelima. Suatu pagi, ibu terkejut melihat Widi kembali ke rumah beberapa menit setelah berangkat ke sekolah. Widi pulang ke rumah karena karya patung yang harus dikumpulkan pada hari itu tertinggal di rumah. Karya patung Widi tertinggal karena ia bangun kesiangan akibat menonton TV hingga larut malam sehingga ia tergesa-gesa ketika berangkat ke sekolah. Padahal ibunya tahu bahwa Widi sudah bekerja keras menyelesaikan karya patungnya sendiri tanpa bantuan orang lain selama beberapa hari. Lalu ibu menasihati Widi agar lebih bisa untuk memimpin dirinya sendiri serta bertanggung jawab. Kemudian ibu menyuruh Widi kembali ke sekolah dan menyemangati Widi dengan menghargai kerja keras Widi yang telah menyelesaikan karya patungnya. Dan menyemangati Widi dengan contoh penerapan sila Pancasila. Berkata jujur ketika melakukan kesalahan, itu adalah sila pertama. Tidak mengganggu orang lain saat beribadah. Menjenguk orang yang sakit, sila kedua. Menggalang dana untuk korban bencana, sila kedua. Bangga dengan keberagaman budaya bangsa, sila ketiga. Mau berteman dengan orang yang berbeda suku, sila ketiga. Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan, sila keempat. Menerima saran dan masukan orang lain saat berdiskusi, sila keempat. Tidak bergaya hidup mewah dan tidak boros, sila kelima. Suka bekerja keras, sila kelima. Nilai-nilai kepemimpinan dan contohnya. Religius, artinya selalu berdoa dalam mengawali dan mengakhiri kegiatan, selalu mengucapkan rasa syukur dalam segala aktivitas. Disiplin, selalu melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tepat dengan waktu atau janji. Bekerja keras, selalu bekerja seperti tidak mengenal lelah, selalu semangat dan tidak pernah mengeluh. Toleran, selalu baik dengan keluarga dan orang di sekitarnya, selalu memaklumi kekurangan yang dimiliki orang lain. Humanis, yaitu selalu welas asih atau kasih sayang terhadap keluarga dan suka membantu orang lain. Manfaat kepemimpinan yang baik, menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih mengenal Tuhan Yang Maha Esa, meniru sikap pemimpin yang selalu bersyukur, menjadikan kegiatan dan jadwal aktivitas di lingkungan yang dipimpinnya menjadi lebih teratur sehingga orang akan lebih merasa nyaman di lingkungan tersebut, membuat orang lain dapat meneladani untuk menerapkan sikap kerja keras dan pantang menyerah dari seorang pemimpin di lingkungan tersebut,
menjadikan hubungan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut menjadi harmonis, membuat orang-orang di sekitarnya sangat menyayangi, baik keluarga maupun tetangga-tetangga, maupun orang-orang di sekitarnya, membuat beliau disegani di lingkungan masyarakat. Ciri-ciri pemimpin yang baik dan contohnya. Ciri pemimpin yang baik itu rela berkorban, mempunyai nilai keteladanan, disiplin, kerja keras dan kerja cerdas, pantang menyerah atau gigih, mendahulukan kepentingan bersama, mampu bekerja sama dan berkomunikasi, kemauan untuk belajar terus atau terus memperbaiki diri, toleran dan bertanggung jawab. Contohnya, kepala sekolah yang selalu peduli akan kesulitan guru dan murid-murid di sekolahnya, selalu mencari jalan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dan murid-muridnya di sekolahnya. Itu rela berkorban. Mempunyai nilai keteladanan, seorang ketua RT yang sabar mendengarkan keluhan warga, yang kemudian melakukan musyawarah bersama, berusaha mengambil keputusan yang baik dengan mengutamakan kepentingan bersama. Mengembangkan sikap kepemimpinan. Bertanggung jawab saat melaksanakan tugas, bekerja sama dengan baik bersama orang lain, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, berlatih bijaksana dalam mengambil keputusan. Manfaatnya, menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki kepedulian yang tinggi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berdoa ya nak. Minggu depan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.